Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasmal Farezi dengan NIM 195060200111007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS dengan mata kuliah Teknik Analisis Biaya kelas B. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama nomor 1. Seseorang meminjam uang dari bank sebesar 200 juta rupiah dengan interest 6% dalam jangka waktu 10 tahun. Lalu untuk yang soal 1A, berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10 apabila yang diterapkan adalah bunga sederhana atau simple interest? Diasumsikan tidak ada pembayaran angsuran di antara tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Oke, di sini saya menjawab menggunakan Excel. Tetapi akan lebih mudah apabila saya mengkonversikan menjadi image dan saya masukkan ke dalam Word agar lebih mudah mempresentasikan. Oke. Nah, jadi untuk pertama, di sini saya tulis dulu untuk interestnya 6% sesuai dengan soal. Lalu untuk pinjamannya sebanyak 200 juta. Lalu untuk N ini adalah jangka waktunya, yaitu 10 tahun. Maka dari itu di sini N sama dengan 10. Langkah yang pertama saya buat itu adalah dengan cara membuat kolomnya dari tahun ke 0 sampai tahun ke 10. Lalu di sini adalah total untuk menghitung nanti total pembayaran yang harus dibayarkan pada hasilnya atau akumulasi dari setiap tahunnya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah bunga sederhana atau simple interest. Maka dari itu, karena di sini seseorang yang meminjam uang 200 juta, maka untuk penghitungan interest rate yang 6% ini kita hitung dari pinjaman awalnya yaitu 200 juta rupiah. Dan 6% dari 200 juta rupiah adalah 12 juta, lalu ditambahkan dari 200 juta ditambahkan interestnya 12 juta menjadi 212 juta. Lalu dikarenakan di sini diasumsikan tidak ada pembayaran angsuran di antara tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Pada itu di sini uh, pada tahun ke-1 sampai dengan 9 atau 10 itu dia pembayarannya nol karena pembayaran ini tidak diangsur. Lalu masuk ke pinjaman setelah pembayarannya menjadi 212 juta. Selanjutnya, bunga interest rate 6% dengan bunga sederhana ini, dia akan tetap diikutkan 6% dari 200 juta, dikarenakan menggunakan bunga sederhana yang mana bunga tersebut akan selalu dihitung dari pinjaman pertamanya, yaitu 200 juta, sehingga tetap 6% dari 200 juta adalah 12 juta, lalu ditambahkan dari pinjaman setelah pembayaran yang sebelumnya yaitu 212 juta ditambah 12 juta menjadi 224 juta. Dan sama seperti sebelumnya, dikarenakan pembayarannya tidak diangsur, maka pinjaman setelah pembayaran tetap 224 juta. Begitu juga untuk selanjutnya. Nah, dikarenakan di sini ditanyakan, berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10? Maka dari itu, pada akhir tahun ke-10, kita mendapatkan hasil yaitu 320 juta, yaitu total dari seluruh bunga pada setiap tahunnya kita akumulasikan dan dengan cara kita tambahkan semuanya dan ditambah dengan pinjaman pertamanya yaitu 200 juta sehingga kita mendapatkan hasil atau uang yang harus dibayarkan pada akhir tahun ke-10 yaitu sebanyak 320 juta. Untuk selanjutnya, untuk soal yang 1B, berapakah yang harus dibayar pada tahun ke-10 apabila yang diterapkan adalah bunga majemuk atau compound interest? Diasumsikan tidak ada pembayaran angsuran di antara tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Oke, di sini kita menggunakan interest persen yang sama yaitu 6%.
pinjaman 200 juta dan N atau jangka waktunya itu 10 tahun. Sama seperti sebelumnya. Yang membedakan yang A dengan yang B ini adalah pada penerapan bunganya yang sebelumnya menggunakan bunga sederhana, yang ini menggunakan bunga majemuk. Nah, pada penggunaan bunga majemuk ini, itu akan membedakan cara penghitungan dari bunga setiap tahunnya. Dikarenakan di sini menggunakan bunga majemuk. Itu dengan cara kita lihat pada tahun ke-1 dengan pinjaman pertama yaitu 100 juta dengan interest 6%, yaitu 12 juta dari 200 juta ini, lalu ditambahkan menjadi pinjamannya 212 juta, dan dikarenakan pembayaran sama seperti sebelumnya, tidak ada angsuran, maka pinjaman setelah pembayaran tetap 212 juta. Nah, di sini yang membedakan adalah cara penghitungan interest atau bunga selanjutnya, dikarenakan di sini bunga majemuk, yaitu bunga majemuk adalah bunga yang 6% itu selalu diambil 6% dari tahun yang sebelumnya, bukan dari pinjaman pertamanya. Nah, pada bulan pada tahun kedua ini kita ambil bunganya bukan dari 200 juta, melainkan dari uh, pinjaman setelah pembayaran yang sebelumnya yaitu 212 juta. Berarti kita hitung 6% dari 212 juta ini yaitu 12 juta 720 ribu. Lalu pinjaman ini adalah hasil penambahan dari pinjaman setelah pembayaran sebelumnya ditambahkan dengan interest yang selanjutnya yaitu 12.720.000 setelah ditambahkan mendapatkan hasil 224.720.000. Nah, di sini karena pembayaran nol, maka pinjaman setelah pembayaran juga tetap sama. Dan begitu juga untuk selanjutnya sampai dengan pada tahun ke-10. Nah, di sini ditanyakan, berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10? Maka kita harus menghitung total atau kita akumulasikan dari semuanya. Dari interest yang ada pada setiap tahunnya, kita hitung, kita totalkan, lalu ditambahkan dengan pinjaman pertamanya yaitu 200 juta. Sehingga apabila kita tambahkan seluruhnya, kita mendapatkan hasil atau banyaknya pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ke-10 yaitu sebanyak 358 juta 169.539,3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu 1C. Berapakah angsuran tiap akhir tahun yang harus dibayar agar modal pinjaman awal setiap tahun menjadi tetap 200 juta rupiah? Sistem interest rate yang diterapkan adalah bunga majemuk atau compound interest. Nah, di sini yang diinginkan adalah modal pinjaman awal setiap tahun menjadi tetap 200 juta. Nah, berarti itu yang kita inginkan yang ada di kolom ini. Pinjaman setelah pembayaran kita selalu ingin angkanya tetap di 200 juta. Nah, ini bisa kita lakukan apabila kita menggunakan bunga majemuk, yaitu dengan cara melakukan pembayarannya. Pada ketika kita tahun pertama, kita meminjam 200 juta. Lalu, karena kita memiliki interest persennya sebanyak 6%, lalu kita hitung 6% dari 200 juta itu berapa? Kita dapatkan hasil 12 juta. Lalu 12 juta ditambahkan dengan uh, pinjaman sebelumnya, yaitu 200 juta, sehingga kita mendapatkan hasil 212 juta. Nah, untuk kita mendapatkan model pinjaman awal setiap tahunnya menjadi tetap 200 juta, maka kita harus membayar sesuai dengan interest pada tiap tahunnya. Pada hal ini yaitu 12 juta. Yaudah, kita harus membayarkan 12 juta pada tiap tahunnya agar pinjaman setelah pembayarannya itu tetap 200 juta. Dan berapakah angsuran tiap akhir tahun yang harus dibayar agar modal pinjaman awal setiap tahun menjadi tetap 200 juta? Ya ini jawabannya yaitu 12 juta pada setiap tahunnya. Oke, dan kita mendapatkan hasil total akumulasi dari semuanya yaitu 320 juta. Selanjutnya pada soal 1D. Berapakah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-10 apabila yang diterapkan adalah bunga majemuk?
atau compound interest, dan setiap akhir tahun membayar angsuran agar modal pinjaman berkurang 20 juta rupiah pada sisa pinjaman tahun berikutnya. Yang kita inginkan di sini adalah pada kolom pinjaman setelah pembayaran itu selalu berkurang 20 juta tiap tahunnya atau setiap tahun berikut-berikutnya. Nah, hal itu bisa tercapai atau terjadi apabila kita melakukan dengan pembayaran yang benar dengan bunga majemuk. Karena di sini dia menggunakan bunga majemuk, maka dari itu kita bisa menghitung dari pinjaman pertamanya yaitu 200 juta, 6% dari 200 juta yaitu 12 juta lalu ditambahkan dengan pinjaman sebelumnya menjadi 212 juta. Nah, kita bisa membedakan di pembayarannya ini. Karena kita ingin selalu berkurang 20 juta, maka kita bisa melakukan dengan cara interest ini kita bayar dengan menambahkan 20 juta untuk mengurangi pada pinjaman setelah pembayaran tiap tahunnya. Karena kita ingin mengurangi 20 juta. Nah, lalu dengan cara 12 juta ditambah 20 juta yaitu 32 juta. Dan begitu juga untuk selanjutnya kita menambahkan 20 juta dari interest yang sudah dihitung oleh bunga majemuk. Lalu kita mendapatkan akumulasi total dari seluruh pembayaran kita yang sudah kita bayarkan mendapatkan hasil 266 juta 266 juta. Oke. Selanjutnya pada soal nomor 2. Berdasarkan persoalan pada soal nomor 1. Oke, gambarkan pada 2A ini, gambarkan cash flow diagram untuk setiap skema pembayarannya. Skema untuk 1A. Berikut adalah skemanya untuk 1A dan ini adalah tabel dari soal yang 1A tadi. Oke, di sini mengapa kita membuat skemanya seperti ini? Nah, ini dikarenakan ada pinjaman sebanyak 200 juta, lalu pada setiap tahunnya itu tidak diangsur di sini. Dia tidak melakukan pembayaran pada tiap tahunnya. Maka dari itu di sini pada cash flow-nya dia tidak ada atau nol terus sampai dengan tahun ke-10. Nah, di tahun ke-10 ini karena diminta untuk membayar totalnya yaitu sebanyak 320 juta ini. Maka dari itu pada cash flow-nya F sama dengan 320 juta atau pembayaran sebanyak 320 juta. Selanjutnya untuk skema untuk 1B. Nah, pada skema untuk 1B berikut adalah tabelnya dari soal yang sebelumnya, soal 1B. Nah, di sini kurang lebih sama karena dia tidak melakukan angsuran pada setiap tahunnya, tapi yang membedakan di sini adalah pembayaran akhirnya, yaitu sebanyak 358,2 juta sesuai pada tabel yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke skema untuk nomor 1C. Nah, di sini itu berbeda sama skema yang sebelumnya. Ini dikarenakan pada pertamanya sama, pinjaman yang dilakukan adalah atau yang dipinjam sebanyak 200 juta. Akan tetapi di sini ada perbedaan. Perbedaan pada setiap tahunnya. Di sini ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 sampai ke-10. Maaf nih saya kurang angka ya di sini. Tapi ya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, di sini ada perbedaan karena di sini dilakukan pembayaran pada setiap tahunnya atau diangsur pada setiap tahunnya sebanyak 12 juta. Maka panah dari uh, flow cash flow ini itu dia sama atau berimbang dari yang tahun pertama sampai pada tahun ke 9 karena ini ingin dibayarkan pada tahun terakhir ya di tahun ke-10. Dari itu A sama dengan 12 juta karena dari 1 sampai 9 itu angsurannya sama-sama 12 juta. Lalu yang membedakan di sini adalah pada akhirnya. Karena di akhir karena ini sudah diangsur 12 juta dari tahun pertama sampai tahun ke-9, maka pembayaran di tahun terakhir itu
lebih rendah daripada yang sebelum-sebelumnya, yaitu sekarang 212 juta sesuai dengan tabel yang ini, 212 juta pada tahun ke-10 atau di akhir tahun. Oke, selanjutnya skema untuk yang 1D. Nah, di sini juga ada perbedaan. Dikarenakan adanya pembayaran yang setiap tahunnya tuh uh, berbeda-beda antara tahun yang pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-10. Itu dikarenakan tadi, karena pinjaman setelah pembayaran, dia selalu ingin berkurang 20 juta. Lalu hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menambahkan 20 juta dari jumlah interest atau bunganya, yaitu 6%, sebanyak 6%. Karena di sini menggunakan bunga majemuk, pada dari itu dia selalu menghitung dari uh, angka atau pinjaman setelah pembayaran dari tahun sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan cash flow seperti ini dengan pinjaman 200 juta, lalu pada tahun pertama dia membayar 32 juta sesuai yang ada di sini, lalu selanjutnya 30,8 juta, ketiga 29,6 juta yang tertera di sini, dan selanjutnya sama seperti itu sampai pada akhirnya dia membayar 21,2 juta seperti di sini. Oke, nah ketika sudah, maka kita dapat lanjut ke soal selanjutnya, yaitu 2B. Berapakah nilai Compound Amount Factor atau CAF, Present Worth Factor (PWF), Sinking Fund Factor (SFF), dan Compound Amount Factor Annually dan Gradient Present Worth Factor-nya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa pinjaman pertamanya yaitu 200 juta, lalu interestnya 6%, lalu jangka waktunya yaitu 10 tahun, dan ditanya CHF, PWF, SFF, Annually, dan Gradient Present Worth. Nah, berikut adalah jawabannya. Yang pertama adalah CHF. CHF itu rumusnya F per P sama dengan 1 ditambah I di pangkat N. Lalu P ini karena per bisa dipindah ruas menjadi kali, menjadi F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Langsung kita masukkan saja dengan pinjaman 200 juta dikali 1 ditambah I ini karena tadi dalam persen, 6% yaitu 0,06 karena 6 per 100, lalu dipangkatkan oleh N. N ini adalah jangka waktunya. Sehingga kita mendapatkan hasil 358.199.539. Oke, selanjutnya kita menghitung PWF dengan rumus P sama dengan F per 1 per I pangkat N. Sebenarnya ini P per F sama dengan 1/1 tambah I pangkat N, tapi dipindah ruas langsung menjadi F ini sebagai pembilang. Lalu dimasukkan nilai F ini, lalu per 1 tambah I-nya sama seperti tadi 0,06, lalu dipangkatkan 10 ya. Itu kita mendapatkan hasilnya, sebentar, dapatkan hasil 200 juta. Sorry, di sini saya ada. Oke, setelah dihitung kita mendapatkan hasil 200 juta. Lalu untuk upper F atau sinking fund factor atau SFF ini kita mendapatkan rumus upper F sama dengan I per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Lalu kita tinggal masukkan saja F-nya yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu ini. Masukkan ke sini, lalu I-nya masih sama seperti tadi 0,06, lalu 1 tambah I pangkat N minus 1 tinggal dimasukkan, lalu kita mendapatkan hasil 27.173.591. Selanjutnya kita masuk ke F per A, lalu ini sudah dipindah ruas dengan rumus F sama dengan A1 tambah dalam kurung 1 tambah I pangkat N min 1 per I, lalu kita tinggal
masukkan saja dari angka yang sudah kita dapat sebelumnya. Lalu kita mendapatkan hasil F 358.169.539, sama seperti yang di sini ya. Oke, selanjutnya kita menghitung gradien Poisson word dan rumus P sama dengan G yang ini sudah dipindah luas juga, dalam kurung 1 tambah I pangkat N min 1 per I pangkat 2 dalam kurung 1 tambah I pangkat N lalu dikurang N per I dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Lalu kita tinggal masukkan uh, angka-angkanya, lalu kita mendapatkan hasil 355.227.856. Oke, mungkin cukup sekian saya dari untuk mempresentasikan jawaban dari UTS saya dengan mata kuliah Teknik Analisis Biaya kelas B. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.